Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang etika dan kebijakan pada perawatan paliatif. Sebenarnya bagaimana sih gitu ya? Jadi, perawatan paliatif adalah pendekatan yang meningkatkan kualitas hidup pasien dan keluarga berhubungan dengan penyakit yang mengancam nyawa melalui pencegahan dan pengobatan penderitaan dengan identifikasi awal dan pengkajian yang komprehensif yang meliputi dari fisik, psikososial, kemudian dan spiritual. Nah, jadi sebenarnya paliatif itu adalah sebuah pendekatan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Jadi memang pada dasarnya tidak semua penyakit itu kan dapat disembuhkan ya. Nah, harapannya walaupun tidak dapat disembuhkan, kita tetap bisa mempertahankan kualitas hidup pasien yang baik atau meningkatkan kualitas hidup yang baik, baik dari untuk pasien itu sendiri maupun keluarga dari pasien, seperti itu. Kemudian tujuan dari palliative care itu sendiri yaitu yang pertama memberikan bantuan dari rasa sakit dan gejala yang mengganggu. Kemudian yang kedua mengafirmasi kehidupan dan kematian sebagai proses yang normal. Jadi pasiennya itu bukan diminta sih kayak oke, kematian adalah sesuatu yang hal yang wajar bahwa nanti pada akhirnya semua manusia pun akan mengalami sebuah kematian seperti itu. Jadi bukan menjadikan sesuatu yang wow. Kenapa? Karena itu untuk menurunkan kecemasan dari pasien itu sendiri gitu. Kemudian tidak bermaksud untuk mempercepat atau menunda kematian. Jadi ya itu tadi pokoknya intinya bahwa paliatif itu diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup dari si pasien tadi sehingga pasien itu bisa mengalami sejahtera secara psikologisnya gitu ya. Kalau secara fisik pasti akan ada kemunduran-kemunduran. Cuman diharapkan mereka masih bisa melakukan aktiviti daily living-nya itu secara mandiri misalnya gitu. Kalaupun misalnya harus dibantu ya tetap mereka bisa merasa bahwa keluarga itu ada untuk saya tidak sendiri, misalnya seperti itu. Kemudian yang keempat, mengintegrasikan aspek psikologis dan spiritual dalam perawatan pasien. Itu tuh sudah tentu ya, karena di dalam paliatif itu kan itu seperti perawatan yang sudah lanjutan ya, dari advance yang mungkin advance care itu pasien sudah berupaya secara mungkin secara material, kemudian secara fisik ya sudah terkuras gitu ya. Akhirnya kita memberikan pendampingan psikologis, kemudian ada pendampingan spiritual untuk apa? Untuk memberikan kesejahteraan secara psikologis bagi pasien tersebut. Nah, kemudian yang kelima menawarkan sistem pendukung untuk membantu pasien hidup seaktif mungkin sampai kematian. Tadi yang sudah saya utarakan bahwa ini adalah tujuannya untuk meningkatkan kualitas hidup baik secara fisik maupun psikologis. Secara fisik itu ditandai dengan kemampuannya dia di dalam activity daily living. Jadi tetap kita dukung sebisa mungkin kita memandirikan mereka. Kemudian secara psikologis tentu untuk memberikan kesejahteraan psikologis ya ketika di masa-masa advance care yang memang sampai mungkin sudah sampai kelelahan, sampai ada rasa tidak berdaya, ini kok penyakit nggak sembuh-sembuh ya, ini kok saya merasa semakin lemah, saya sudah berobat kemana-mana. Nah, pasti akan ada rasa seperti itu ya, ada putus asa, ada ketakutan akan kematian, kemudian dia takut nanti gimana kelangsungan keluarga saya jika dia merupakan sosok kepala keluarga gitu ya. Kemudian menawarkan sistem pendukung untuk membantu keluarga mengatasi pasien selama sakit dan menghadapi kesedihan pasien dan keluarga pasien. Kemudian yang terakhir meningkatkan kualitas hidup dan secara positif mempengaruhi perjalanan penyakit tadi. Pasti sudah bisa dibayangkan ya bagaimana kalau pada perawatan palliative care itu seperti apa gitu.
Kemudian aktivitas dari palliative care, di mana dokter itu bisa memberikan obat pereda nyeri seperti paracetamol, ibuprofen, golongan opioid, dan mereka juga menyediakan sesi konsultasi. Kemudian untuk kenapa sesi konsultasi? Karena namanya penyakit, karena dokter itu berhubungan dengan curing dari sebuah disease ya. Jadi dia akan memberikan perjalanan penyakit tentunya gambarannya. Misalnya kanker itu risikonya apa, sampai stadium berapa, kemudian tata laksananya bagaimana secara medis, itu akan dijelaskan totally sama si dokternya ini. Jadi dia akan memberikan gambarannya sampai sedetail itu, kemudian risikonya apa. Nah, pada saat seperti itu pun kadang beberapa pasien juga akan mengeluhkan nyeri ya. Nah, di situ dokter juga memberikan obat pereda nyeri gitu. Kemudian untuk perawat memberikan pelayanan seperti kenyamanan, menghilangkan keluhan pasien dengan berbagai cara, misalnya musik, terapi spiritual, religiusitik, dan lain-lain untuk mencapai kondisi bebas rasa nyeri. Jadi bisa juga diberikan terapi relaksasi ya. Untuk apa? Untuk mengalihkan nyeri. Coba tapi tidak semua pasien memiliki kadar yang sama. Maksudnya kadar yang sama itu misalnya si A itu dia merasa rileks dengan musik tapi si B tidak gitu. Jadi kita tetap melakukan pengkajian kira-kira apa sih yang bisa membuat si pasien itu merasa nyaman. Apakah musik atau bisa juga menggunakan nafas dalam, guided imagery, hipnosis gitu. Jadi kita akan konsultasikan itu dengan pasien. Nah, kemudian kita juga memberikan kenyamanan dan menghilangkan keluhan mungkin bisa jadi dengan sesi konsultasi juga bisa ya gitu. Jadi kita kaji bagaimana sih apa yang dirasakan pasien, kemudian apa yang harus kita lakukan. Misalnya dengan cemas, kita sudah mulai memiliki diagnosis cemas, kemudian dengan intervensi yang sesuai dari eh, keperawatan jiwa sudah ada di situ. Jadi silakan untuk diberikan kepada pasien-pasien dengan penyakit paliatif. Kemudian aktivitas yang lain yaitu menggunakan kolaborasi tim untuk menangani kebutuhan pasien dan keluarga termasuk konseling berkabung. Nah, beberapa rumah sakit sebenarnya sudah ada sih, kayak misalnya di RSC Magelang itu sudah ada namanya Lea Lesong Team. Jadi di situ itu di tim Lea Lesong itu dia akan menghimpun jadi tim kesehatan jiwa di sana nanti akan bersinergi dengan tim dari kesehatan fisiknya, misalnya pasiennya dengan kanker atau dengan kanker apa misalnya dengan kanker serviks misalnya. Pas saat terdiagnosa awal mungkin dia akan apa dia akan takut bla bla bla, kematian bla 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 gitu ya. Nah, di tim Lea Lesong ini dia yang akan masuk, oh ternyata pasiennya cemas. Sampai seberapa sih cemasnya? Kalau misalnya dia sampai mengganggu ADLS-nya bisa jadi si apa namanya dokter jiwa yang akan masuk. Nah, seperti itu diharapkannya seperti itu. Jadi ada kolaborasi. Tapi di palliative care itu tidak hanya melibatkan dokter, kemudian perawat saja, tetapi juga melibatkan rohaniawan karena memang dia sudah fase lanjut ya, karena kalau tidak bisa dipungkiri bahwa di Indonesia ini memang spiritual merupakan salah satu metode untuk menurunkan kecemasan juga, kemudian memberikan kenyamanan pada diri pasien gitu. Kemudian yang terakhir dapat diterapkan pada awal perjalanan penyakit dalam hubungannya dengan terapi lain yang dimaksud untuk memperpanjang hidup seperti kemoterapi, terapi radiasi, dan termasuk pengelolaan komplikasi klinis yang mengganggu. Jadi itu diterapkannya tidak hanya pada akhir sesi kehidupannya dia, akhir sesi kehidupannya. Maksudnya di fase akhir gitu, enggak. Jadi misalnya baru stadium 4 baru ada, no. Jadi boleh dari awal perjalanan didampingi juga nggak apa-apa. Seperti yang saya utarakan tadi, di mana tim Lea Lesong tadi kita akan bekerja. Misalnya butuh konsultasi psikolog, maka dia akan dikonsultasikan dengan psikolog. Dia butuh konsultasi dengan rohaniawan, ya kita akan konsultasikan dengan rohaniawan. Seperti itu. Kemudian ruang lingkup paliatif
care yang pertama adalah tersedia untuk semua usia, yang kedua untuk siapapun dengan diagnosa apapun yang menyebabkan penderitaan. Jadi tidak hanya terkungkung dengan butuhnya cuma kanker aja kok, enggak. Kalau misalnya dia punya penyakit kronis yang lain, misalnya jantung, diabetes, yang memang dia sudah tidak berdaya, kemudian dia tidak mungkin sudah bingung, sudah nggak tahu lagi seperti apa, boleh di situ ya. Kemudian pasien atau keluarga memiliki kebutuhan dan bersedia untuk mengintegrasikan perawatan paliatif dengan terapi untuk menangani proses penyakitnya. Jadi tetap kita bersinergi dengan semua pihak ya. Tidak bisa kita hanya, saya mau butuh dokter aja, soalnya saya nyeri, udah saya butuh obatnya. Tidak. Jadi kadang rasa rasa nyeri akan semakin meningkat misalnya dengan adanya stresor-stresor dari luar, sehingga tetap butuh misalnya perawat ataupun rohaniawan gitu ya untuk menurunkan tingkat stres dan mengembalikan pada sisi keikhlasan ya. Kalau berdasarkan penelitian dari teman saya memang ada kok rasa ikhlas yang ada di dalam diri manusia itu ketika misalnya waktu itu teman saya itu mengambil judul kan tentang kanker ya, jadi mereka mengatakan bahwa ya harus ikhlas, harus menerima apa yang ditakdirkan oleh Tuhan, misalnya seperti itu ya sudah berarti kita juga melibatkan spiritual di dalam proses perawatan. Kemudian dalam situasi apapun di mana pasien menerima perawatan, kemudian melibatkan multidisiplin profesional dalam sistem perawatan kesehatan. Jadi tidak satu disiplin ilmu saja. Jadi kita tadi ada psikolog, ada farmasi, ada gizi mungkin ya yang akan mengurus segala hal. Kemudian isu etik dalam palliative care yaitu yang pertama adalah pengungkapan kebenaran pasien and family mulai dari diagnosis dan prognosis. Jadi kita tidak bisa menyembunyikan kondisi pasien ya. Misalnya pasiennya dengan HIV misalnya ya, dengan HIV kita juga harus memberikan memberikan kebenaran bahwa Bapak ini atau Ibu ini melalui tes ternyata menderita HIV misalnya gitu. Kemudian course of therapy, menentukan tujuan terapi, menentukan kapasitas pasien dalam tindakan medis. Jadi kita tentukan ini mau yang seperti apa gitu. Ini terapinya seperti ini dengan risiko seperti ini. Jadi kita tentukan semuanya tujuan terapinya apa, baik terapi psikologis maupun terapi medis gitu. Kemudian near death itu untuk menghentikan atau tidak melakukan pengobatan. Kemudian ada eutanasi ya. Jadi nanti ada legal etiknya eutanasi itu seperti apa sih? Walaupun di Indonesia memang belum diperkenankan ya untuk eutanasi ya. Menghentikan atau tidak melakukan pengobatan itu boleh nggak? Kadang secara nggak langsung itu banyak loh di negara kita yang seperti itu ya. Misalnya nggak usah jauh-jauh, misalnya orang tersebut didiagnosa diabetes gitu, harus minum obat terus dokternya mengatakan bahwa nanti komplikasinya akan ke ginjal, bla bla bla. Nah itu akan ditelan mentah-mentah sama pasiennya. Padahal secara medis dokter pasti sudah memberikan kadar yang tepat ya untuk pengobatannya. Bisa dikelola sama ginjal itu berapa sih gitu. Justru kalau kita lepas obat dari situ malah itu yang menjadikan bahaya sebenarnya. Nah, tapi masyarakat kita enggak, banyak juga yang mereka merasa bahwa minum obat sepanjang hari setiap waktu sehari 5 kali misalnya atau 5 pil dalam sehari itu akan merusak ginjal sehingga mereka mencoba stop pengobatan medis kemudian ke alternatif. Sudah mulai penurunan lagi baru ke medis lagi, itu berulang terus. Nah, itu makanya isu-isu ini sekarang juga akan diangkat gitu. Nah, ethical issue di dalam palliative care itu misalnya pengungkapan kebenaran, seberapa kuat sih hak pasien atas kebenarannya. Ya, haknya seberapa. Kalau pasien tentu proporsinya akan lebih banyak ya dibandingkan misalnya kita keluarga. Kalau misal di HIV itu kita tidak boleh membocorkan hasil bahwa seseorang itu terdiagnosa positif
tanpa melibatkan pasien. Jadi kita bilang ke keluarganya, walaupun itu ibunya ataupun walaupun itu saudara kandungnya, itu tetap tidak boleh. Jadi biarkan pasien yang memberitahukan kondisinya sendiri gitu. Kemudian apakah pasien berhak untuk diberitahu yang sebenarnya? Untuk kemudian mungkinkah dokter atau perawat dengan sengaja menyembunyikan informasi dari pasien? Kemudian tugas medis dalam mengungkapkan informasi kepada pasien kanker, beberapa faktor harus dipertimbangkan. Misalnya, apakah ini baru pertama kali dia didiagnosis kanker gitu. Jangan-jangan dulu sudah pernah gitu ya. Kemudian yang kedua, kebenaran harus diseimbangkan dengan fakta data klinis yang sudah didapat. Respon pasien tidak dapat diprediksi pada saat didiagnosis. Oleh karena itu, pengungkapan kebenaran harus dilakukan berdasar kasus per kasus, jadi tidak bisa secara menyeluruh gitu. Misalnya tadi kita generalisasikan, boleh kok diungkapkan gitu. Kalau untuk pasien ini boleh kok diungkapkan, tapi kan tidak semuanya bisa. Misalnya tadi HIV nggak bisa, terus tidak semua kanker mungkin bisa gitu ya. Ada beberapa kondisi yang memang untuk dikip dulu, walaupun pada akhirnya nanti akan diberitahu. Kemudian tujuan terapi harus selalu dinyatakan dengan jelas. Terkadang tidak selalu sejalan dengan tujuan yang ditetapkan oleh individu. Kemudian dalam menangani setiap pasien, dokter dan petugas kesehatan lainnya harus mempertimbangkan tujuan pribadi dalam hidupnya dia itu apa. Kemudian keyakinan dan nilai pribadi seperti apa, posisi sosial individunya di sana bagaimana gitu. Jadi kita tidak bisa langsung ini pokoknya Bapak harus kemoterapi bla 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 gitu. Enggak, kita harus jelaskan dulu. Kemudian tim medis harus menghormati pilihan tindakan pasien. Jadi setelah kita berikan kemungkinan A, B, C, terapi A, B, C gitu ya. Kemudian kita kembalikan lagi ke pasien karena itu adalah hak pasien untuk mendapatkan perawatan. Kemudian namun pada saat yang sama tim medis harus melakukan yang terbaik untuk pasiennya. Untuk melakukan itu, dokter harus menentukan apakah pasien memiliki kapasitas untuk memutuskan sendiri. Ada beberapa hal yang memang medis yang harus memutuskan. Itu maksudnya dari kata-kata ini seperti itu. Jadi misalnya ini kalau nggak diambil, dia bakal ini loh, bakal kehilangan nyawa loh, misalnya kayak gitu. Jadi ada beberapa hal yang harus memang kita sampaikan kebenaran kepada keluarga ketika pasiennya dirawat, terus kemudian kita bantu untuk menentukan kebijakannya. Gitu. Kemudian penentukan kapasitas pasien, yang pertama pertanyaan panduan untuk menilai kapasitas pasien dalam memutuskan satu, apakah dia dalam kondisi sehat secara medis. Yang kedua, memahami jalannya kondisi medis saat ini. Jadi dia tahu benar, oh kalau saya nggak dilakukan terapi ini, dampaknya ini, gitu tahu. Kemudian yang ketiga, pasien memahami intervensi pengobatan yang diusulkan. Kemudian yang keempat, pasien memahami risiko dan potensi manfaat dari pengobatan dan atau intervensi yang diusulkan. Jadi dia memang benar-benar paham ya sampai sedetail-detailnya tentang penyakitnya. Kemudian apakah pasien memahami apa yang mungkin terjadi jika dia menolak intervensi atau pengobatan yang diusulkan oleh tenaga medis gitu. Kemudian pasien memahami apakah ada alternatif yang layak di intervensi untuk intervensi pengobatan yang diusulkan. Misalnya dia enggak kok pakai terapi yang ini, katanya bisa berdasarkan literatur, tapi kan jarang ya pasien sampai sedetail itu kecuali memang beliaunya tenaga medis gitu. Kemudian apakah pasien memahami potensi risiko dan manfaat dari pengobatan alternatif. Jadi dia paham kalau saya nggak, misalnya kalau saya nggak melakukan pengobatan medis dan saya keluar dari pengobatan medis, kemudian saya ikut kemudian saya ikut metode alternatif, maka dampaknya adalah seperti ini. Kemudian ethical issue in palliative care, kesia-siaan mengapa pengobatan yang sia-sia bermasalah secara etika. Karena yang pertama, dokter tidak berkewajiban menawarkan perawatan yang tidak menguntungkan pada pasien. Yang kedua, intervensinya sia-sia dapat meningkatkan rasa sakit dan ketidaknyamanan pasien di hari-hari dan minggu-minggu terakhir dalam kehidupannya. Kemudian memberi pasien dan keluarga harapan palsu. Contohnya, tidak saya yakin Bapak kalau ikut
terapi ini saya jamin Bapak akan sembuh. Itu adalah harapan palsu ya. Padahal nggak ada tuh kayak gitu. Karena kan kita hanya percaya sama mungkin ya Tuhan akan membantu gitu, tapi dengan upaya kita juga. Kemudian tunda perawatan paliatif dan kenyamanan. Beberapa prinsip operasional yang harus dicurahkan oleh dokter dan profesional perawatan kesehatan lainnya harus membahas kesaksian dengan pasien atau keluarganya. Dokter tidak diwajibkan untuk memberikan perawatan yang mereka yakini tidak efektif atau berbahaya bagi pasien. Jadi dokter tidak punya kewajiban untuk memberikan pilihan. Orang udah jelas tidak efektif gitu ya, ngapain juga dikasih pilihan itu gitu. Pasti kan akan memberikan pilihan yang terbaik lah. Dokter seharusnya tidak hanya mengatakan tidak kepada pasien tentang perawatan yang sia-sia, tapi harus terlibat dalam dialog dan mendiskusikan alternatif. Jadi misalnya pasiennya tanya, boleh nggak dok ya, menurut Pak gimana dengan kondisi yang seperti ini, jadi dijelasin lagi. Kemudian dokter harus selalu menyampaikan bahwa perawatan medis tidak pernah sia-sia. Itu yang banyak sekali yang terjadi di masyarakat kita yang menganggap bahwa kalau udah sehat, udah enakan ya udah kita tidak usah ke medis lagi gitu. Terus percuma udah muter-muter dokter juga sama aja misalnya gitu. Jadi terus enggak gitu. Padahal kita harus meyakinkan bahwa terapi medis itu tidak pernah ada yang tidak pernah sia-sia gitu. Pasti akan ada dampak dan efeknya. Kemudian ada sisi positifnya. Kemudian etik isu di palliative care juga menghentikan atau tidak melakukan pengobatan bagi withdrawal. Dan withdrawal itu stop dari pengobatan. Kalau withholding tidak pernah menjalani pengobatan. Nah ini sebenarnya banyak sih terjadi di masyarakat kita juga. Jadi udah tahu kalau dia ada sih satu kasus yang saya kenal juga, dia itu terkena kanker limfa ya, kemudian sudah terdiagnosis tapi tidak mau ke dokter. Itu alasannya saya kurang jelas, tidak, pokoknya dia tidak mau ke dokter. Terus kemudian dia hanya ke alternatif, pindah dari alternatif satu sampai alternatif berikutnya, hingga akhirnya si limfanya itu sudah membesar atau kankernya tadi sudah membesar dan akhirnya pecah. Nah pas dia dibawa ke dokter pas di akhir masa hidupnya sampai meninggal gitu. Jadi banyak sekali kasus yang seperti itu. Kemudian secara hukum dan etika diizinkan untuk menahan atau menarik intervensi medis apapun, termasuk nutrisi dan hidrasi. Kemudian banyak pasien yang bersedia menerima perawatan ICU jangka pendek. Hanya sedikit yang bersedia menerima ketergantungan yang berkepanjangan pada alat bantu hidup invasif. Misalnya dokter sudah bilang bahwa ini kalau dilepas alatnya ya sudah kita akan kehilangan. Nah kalau orang Jawa, saya nggak tahu ya kalau di luar daerah ya, mungkin sama juga sih culture-nya. Raja itu biasanya akan menjawab, oh ya sudah kalau kayak gitu berarti kan itu bukan hidup, maksudnya dia hidup bukan karena keinginan Tuhan ya, karena dia di situ ada alatnya gitu. Mendingan dilepas aja, kasihan, biarkan, maksudnya biarin takdir yang akan membawa. Kalau misalnya dia bakal sembuh ya pasti dia akan bisa bertahan, tapi kalau misalnya dia nggak sembuh ya udah pasti Tuhan yang akan mengambil misalnya gitu. Kemudian withdrawal and withholding, ada 4 situasi yang mungkin memerlukan tindakan atau tinjauan kelembagaan atau yudisial dalam proses pengambilan keputusan. Yang pertama, tidak ada anggota keluarga yang bersedia menjadi pengambil keputusan pengganti bagi pasien. Kedua, perselisihan di antara anggota keluarga jadi bingung, kepiye gitu. Usah anu aja, nggak usah aja gitu, sehingga tidak ada yang mampu membuat keputusan, jadi cuma ambang. Jadi tim medisnya juga bingung harus seperti apa gitu. Kemudian penyedia layanan kesehatan percaya bahwa keputusan keluarga jelas tidak sesuai dengan keputusan pasien jika kompeten. Kemudian yang terakhir, penyedia layanan kesehatan percaya bahwa keputusan tersebut karena keputusan yang secara wajar dapat dinilai untuk kepentingan terbaik dari pasien. Jadi misalnya
bukan karena ini adalah keputusan yang terbaik, tapi bisa jadi udah nggak ada dana misalnya kayak gitu. Itu kan juga sesuatu yang tidak, itu di luar prediksi ya. Maka dari itu perlu penggunaan komite etika yang dirancang khusus untuk memfasilitasi pengambilan keputusan yang tepat sebelum beralih ke pengadilan. Nah, ini yang kita eutanasia, euthanasia, thanos itu kematian, yaitu perbuatan dokter yang menyebabkan kematian pasien dengan pemberian langsung dosis letal obat ataupun cara lain pada keadaan tanpa harapan, hopeless, ill or injured. Jadi udah nggak ada harapan lagi. Jadi termasuk dalam pembunuhan ya karena kasihan kalau dia kayak gitu terus, enggak kasihan aja gitu. Kemudian kalau di Indonesia definisi eutanasia di Kode Etik Dokter Indonesia yaitu berpindah ke alam baka dengan tenang dan aman tanpa penderitaan dan bagi mereka yang beriman dengan menyebut nama Allah di bibir. Kemudian waktu hidup akan berakhir, diringankan penderitaan si sakit dengan pemberiannya obat penenang. Kemudian mengakhiri penderitaan hidup orang sakit dengan sengaja atas permintaan pasien sendiri dan keluarga. Nah, kemudian ada tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk mengakhiri hidup seseorang itu kalau di Indonesia ya. Kemudian tindakan tersebut dilakukan atas dasar rasa belas kasihan karena penyakit tersebut tidak mungkin dapat disembuhkan. Kemudian proses mengakhiri hidup dengan sendirinya berarti juga mengakhiri penderitaan tersebut dilakukan tanpa menimbulkan rasa sakit pada pasien yang menderita. Kemudian pengakhiran hidup tersebut dilakukan atas permintaan orang itu sendiri atau atas permintaan keluarga yang merasa dibebani oleh keadaan yang menguras tenaga, pikiran, perasaan, dan keuangan. Jadi sudah kompleks gitu. Nah, ini untuk pasal-pasalnya, barang siapa yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Kemudian barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas orang lain diancam dengan pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Kemudian barang siapa merampas nyawa orang lain atau permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Jadi berdasarkan tadi pasal-pasalnya di Indonesia itu eutanasia masih dilarang. Jadi tidak diperbolehkan, tapi kalau di luar negeri ada beberapa negara yang memperbolehkan. Kebijakan perawatan paliatif itu di Indonesia ada keputusan menteri ya, itu masih zamannya Fadila Supari dari tahun 2007, nomornya 812 Menkes SK nomor 7 2007 tentang kebijakan perawatan paliatif. Nah, kenapa dibuat seperti itu sih? Karena zaman sekarang itu banyak kasus penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Kemudian harapannya juga itu dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan sehingga akan meningkatkan kualitas hidup dari si penderita tadi. Nah, tujuan kebijakan perawatan paliatif yang pertama adalah sebagai payung hukum dan arahan bagi perawatan paliatif di Indonesia, kemudian terlaksananya perawatan paliatif yang bermutu sesuai standar, tersusunnya pedoman pelaksanaan atau juga perawatan paliatif, kemudian tersedianya tenaga medis dan non-medis yang terlatih, tersedianya sarana dan prasarana yang diperlukan. Jadi di sini timnya tidak hanya dokter, tapi tadi sudah saya sebutkan ada rohaniawan, kemudian ada perawat, misalnya seperti itu. Jadi ada medis dan non-medis. Non-medisnya ya jelas tadi rohaniawannya tadi. Kemudian sasaran kebijakan pelayanan paliatif ada seluruh pasien baik dewasa dan anak, anggota keluarga, lingkungan yang memerlukan perawatan paliatif. Kemudian pelaksanaan perawatan paliatif bisa dari dokter, perawat, tenaga kesehatan lain, tenaga kerja yang lain, social worker, kemudian dari rohaniawan, kemudian institusi yang terkait dari Dinkes, rumah sakit, puskesmas, rumah perawatan, hospice, fasilitas kesehatan. Nah, jenis perawatannya misalnya penataan nyeri, kemudian ada keluhan fisik yang lain misalnya, dan itu ASKAP juga masuk asuhan keperawatan, dukungan psikologis, sosial, kultural dan spiritual, serta dukungan persiapan dan selama masa duka cita atau bereavement.
Nah, aspek mediko-legal dalam perawatan paliatif pertama adalah persetujuan tindakan medis atau informed consent untuk pasien paliatif. Jadi di situ pasien akan diberikan surat gitu ya bahwa mereka akan menyetujui tentang perawatan paliatif yang akan diberikan baik dari tenaga medis maupun medis. Kemudian yang kedua, resusitasi tidak resusitasi pada pasien paliatif. Nah, sebenarnya yang berhak menentukan pasien boleh menentukan dia ketika mau meninggal gitu ya. Aku nggak mau kalau diresusitasi. Jadi, tapi karena dia paham dengan jelas penyakitnya bagaimana dan dia menuangkan ke dalam surat wasiat, sebenarnya gitu bahwa dia tidak akan diresusitasi. Itu. Kemudian resusitasi dan tidak resusitasi itu juga diputuskan oleh tenaga medis yang pakar di bidang paliatif. Jadi tidak asal gitu. Kemudian perawatan paliatif di perawatan pasien paliatif di ICU, kemudian ada masalah mediko-legal lainnya pada perawatan pasien paliatif. Nah, untuk SDM-nya tentu kita harus mempersiapkan dengan sebaik mungkin ya. Yang pertama ada pelaksana, mulai dari tenaga, social worker, kemudian rohaniawan, keluarga gitu. Kemudian pelaksanaan perawatannya juga dia harus sesuai dengan pelatihan dan tersertifikasi. Jadi bukan orang yang memang tidak ada sertifikatnya gitu. Kemudian yang ketiga pelatihan. Pelatihan itu ada serangkaian modul yang disusun oleh pakar itu baik dari rumah sakit, dari pendidikan maupun disinergikan dengan dinas kesehatan gitu. Kemudian hasilnya nanti ada sertifikasi dari Dinkes. Kemudian pelatihnya juga dia bukan sembarang orang ya. Pelatihnya itu adalah pakar paliatif baik dari rumah sakit maupun institusi pendidikan. Kemudian ada juga yang melalui pendidikan secara formal, misalnya kedokteran paliatif atau keperawatan paliatif. Gitu. Kalau keperawatan paliatif saat ini masih masuk di keperawatan medikal bedah, tetapi secara misalnya apa namanya tesisnya berhubungan dengan palliative care-nya. Itu saja dari saya. Jika ada pertanyaan, kalian bisa sematkan di kolom komentar. Assalamualaikum.